Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita lanjutkan ke aritmetika modulo. Ya, definisi aritmetika modulo itu misalkan kita mempunyai A dan B yang merupakan bilangan bulat, di mana M-nya itu adalah bilangan bulat positif, ya. Operasi A mod M, ya, A mod M ditulisnya A mod M itu dibaca A modulo M. Ya, A modulo M memberikan sisa jika A, maksudnya itu memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Ya, biasanya dinotasikan dengan R. Jadi di sini R itu menyatakan sisa A, ya, sisa A kalau dibagi dengan M. Ya, A bersisa R kalau dibagi M. Atau kalau dibuat dalam bentuk persamaannya gitu ya, atau yang dikaitkan dengan apa yang sudah kita bahas kemarin, A itu bisa dituliskan sama dengan M dikalikan Q ditambah R. Ya, jadi R-nya itu adalah sisanya. Nah, di mana R-nya, rentang nilainya akan berada di antara 0 dan M. Ya, jadi boleh 0, sisanya itu bisa jadi 0. Artinya kalau sisanya 0, artinya modul A, modul M adalah 0. Tapi tidak akan lebih besar daripada M. Nah, si M ini disebut dengan modulus atau modulo. Dan hasil aritmetika modul M terletak ada di dalam himpunan dari 0, 1, 2, ini bilangan bulat ya, sampai M-1. Nah, ini beberapa contoh perhitungan ya, perhitungan operator modulo. Yang pertama 23 modulo 5. Jadi 23 dibagi 5, dia akan bersisa 3. Atau dengan kata lain, 23 itu sama dengan perkalian 5 dikali 4 ditambah 3. 3 ini adalah sisanya. Ya. 27 modulo 3 tentu saja karena dia tidak bersisa ya. 27 itu adalah 3 kali 9. Nah, tidak ada sisanya maka modulonya adalah 0. Kemudian 6 modulo 8 ya. 6 modulo 8 itu adalah 6 itu sendiri. Jadi nanti kita mungkin yang untuk yang sudah pernah mengenal operasi-operasi di bilangan bulat modulo N atau biasa dinotasikan dengan Zn, itu akan memahami bahwa misalkan saya berbicara di Z4 ya. Z4 itu 1 modulo 4 ya, untuk elemennya 0, 1 sampai 3 gitu ya. Itu Z4 0, 1 sampai 3. 1 modulo 4 itu adalah 1 gitu. Pokoknya untuk yang nilai-nilainya nilai ininya lebih kecil daripada M-nya, dia modulonya adalah angka itu sendiri. Ya, si A itu sendiri. Kemudian 0 modulo 12 tentu saja 0, ya, karena sisanya juga 0. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan adalah pada saat kita dihadapkan pada elemen bilangan bulat yang bertanda negatif. Ya, jadi min 41 modulo 9 itu, kita coba ya, min 41 itu sama dengan 9 dikali min 4 dikurangi 5. Ya. Nah, ini secara perhitungan 9 dikali min 4 min 36, min 36 dikurangi 5 itu adalah min 41, betul hasilnya. Namun perhitungan dengan cara seperti ini itu tidak tepat ya, karena R-nya jadi lebih kecil daripada 0. Nah, kita tahu bahwa R itu mempunyai syarat rentang nilainya itu harus berada di antara 0 sampai M ya. Jadi 0 boleh tapi tidak akan sampai M. Pada saat dia sampai M akan berubah jadi 0 gitu. Itulah kenapa tidak akan pernah sampai M. Nah, ini karena si R-nya minus 5 itu tidak tepat cara perhitungan seperti ini. Oleh karena itu kita harus modifikasi bentuk perhitungannya sehingga sisa yang bisa kita peroleh itu bisa bernilai antara 0 sampai M, di mana M-nya di sini 9. Jadi min 41 modulo 9 itu bisa saya tuliskan sebagai 9 dikali min 4, min 5, 9 dikali min 5 ya, ditambah 4. Nah, sisanya adalah ini positif, ini benar. Jadi apabila kalian menjawab R-nya adalah hasilnya minus 5, kalian melakukan kesalahan ya, walaupun dalam segi perhitungan betul, tapi ada syarat residu atau sisa atau R itu harus berada nilainya di antara 0 sampai M. Ini juga berlaku untuk yang contoh yang nomor 6, min 39 modulo 13,
karena sisanya kebetulan 0, jadi rasanya tidak masalah ya berapapun pengalinya. Nah, kemudian di sini ada catatan, karena A-nya bernilai negatif, ya, bagi harga mutlak A dengan M. Ya, jadi bagi dulu harga mutlak A dengan M. Artinya kan nanti nilainya positif kan ya, dengan M untuk mendapatkan sisa R aksen. Nah, nanti diperoleh A mod M-nya itu sama dengan M dikurangi dengan R aksen. Ya, kalau R-nya tidak sama dengan 0. Jadi, min 41 modulo 9 itu sama dengan 5. Ya, karena kita bagi dulu 41 dibagi 9. 41 dibagi 9 itu bisa kita tuliskan, maaf, 41 dibagi 9 itu bisa kita ambil pengalinya adalah minus 5, ya, minus 5, atau terus 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi, yang ini juga sebenarnya bisa digunakan, ya, jadi minus 5-nya boleh digunakan. Jadi, taruhlah ini adalah R aksen. R aksennya nanti harus ditambahkan dengan M-nya lagi, ya. R aksen ini adalah residu sementara. Residu sementara atau sisa sementara sebelum kita memperoleh hasil yang final. Untuk memperoleh hasil yang finalnya, residu ini harus ditambahkan dengan M-nya. M-nya di sini adalah 9, sehingga diperoleh yang betulnya 4. Jadi, kalian menggunakan ini pun masih bisa diperhitungkan sebagai suatu hal yang sah, gitu ya. Asalkan ininya kalian tuliskan si minus 5 ini bukan sebagai hasil final. Jadi R aksennya diperoleh min 5. Untuk memperoleh R-nya, R yang finalnya, kita harus menjumlahkan dulu yang ini dengan 9, ya, atau dengan singkatnya, apabila residu yang kita peroleh nilai negatif, maka itu jumlahkan dengan M-nya ya. Di sininya M-nya berapa, jumlahkan dengan nilai negatif tersebut. Kemudian, nah, kita masuk ke topik kongruen. Jadi ini agak 11-12 ya topiknya. Kalau yang tadi kita membahas tentang aritmetika modul. Nah, di mana biasanya penulisannya A mod B sama dengan R. Tadi ya, R-nya itu adalah sisanya. 38 modulo 5 sisanya, atau 38 dibagi 5 sisanya 3. Ya, boleh, sebenarnya bisa merepresent modulo itu bisa kita mencarinya ya, sisanya itu bisa dengan cara membagi atau dengan mengurang-ngurangkan sejumlah sampai kita dapat hasil akhirnya itu lebih kecil daripada yang pembaginya itu. Sampai 0 berarti sisanya 0 gitu. Kalau misalkan sisanya ada nilai tertentu berarti itu adalah sisanya. Nah, 38 modulo 5 adalah 3. Kemudian 13 modulo 5 juga sama dengan 3. Maka kita bisa mengatakan bahwa 38 itu kongruen ya. 38 itu kongruen dengan 13 modulo 5. Ya, 38 itu kongruen dengan 13 modulo 5. Ini ada definisinya sendiri, jadi jangan sampai tertukar notasinya. 38 itu 13 modulo, kongruen 13 modulo 5. Walaupun di sini terlihatnya seolah-olah gitu, seperti kita melihat kongruensi itu sebagai perbandingan antara dua persamaan gitu, artinya kita punya sesuatu yang hal yang sama gitu, serupa, maka karena kita berbicaranya di konsep modulo, ya makanya yang kita gunakan bukan sama dengan, tapi kongruensi. Nah, tapi tidak semata-mata seperti itu, ya. Kita lihat dulu contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jam 14 itu adalah jam 2 siang, ya. Makanya 14 itu kongruen 2 modulo 12. Bagaimana kita sudah sering sekali menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, ya bagaimana kita mengetahui waktu, misalkan kita ingin menghadiri suatu acara, kemudian acara tersebut diselenggarakan pada pukul 14 misalkan. 14 itu kita sudah otomatis mengetahui bahwa itu adalah pukul 2 siang. Ya, kalau pukul 2 pagi 02.00 gitu, kalau 14 adalah pukul 2 siang. Itu adalah konsep kongruensi. 14 itu kongruen dengan 2 modulo 12, kemudian 18 itu kongruen 6 modulo 12, dan seterusnya. Nah, definisi formalnya, ya, misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat,
Kemudian ada M lagi, karena masih terkait dengan modulo ya. Ada M yang merupakan bilangan bulat juga yang lebih besar daripada 0. Maka definisi A kongruen B modulo M itu akan terpenuhi jika dan hanya jika M itu membagi A min B. Ya, M membagi A min B. Ini definisi kongruensinya. M membagi A min B. Apabila A tidak kongruen dengan B dalam modulo M, ya, maka ditulis A tidak kongruen B mod M. Cukup sederhana, tinggal dicoret saja. Ini contohnya nih ya. 17 itu kongruen 2 modulo 3 karena 17 karena 3 itu membagi 17 dikurangi 2. Ya, 17 dikurangi 2 adalah 15. 3 tentu saja habis membagi 15. Kemudian 21 itu kongruen dengan 9 modulo 12 karena 12 itu habis membagi 21 dikurang 9. Ya, kemudian selanjutnya min 7 dikurangi 15 itu hasilnya minus 22 yang dia itu habis dibagi oleh 11. Makanya min 7 kongruen dengan 15 modulo 11. Nah, selanjutnya 12 itu tidak kongruen dengan 2 modulo 7. Kenapa? Karena 7 tidak habis membagi 12 dikurangi 2. Begitu pula untuk yang di bawahnya nih. Jadi 3 itu tidak habis membagi min 7 dikurang 15. Oleh karena itu, min 7 itu tidak kongruen dengan 15 modulo 3. Nah, ini ada gambaran sedikit ya. Tentukan semua bilangan yang kongruen dengan 5 modulo 11. Jadi, sebagaimana di konsep modulo ya, artinya hasil dari ini bisa jadi tidak tunggal ya. Bilangan yang kongruen dengan 5 modulo 11 itu bisa jadi banyak sekali. Nah, caranya adalah kita misalkan dulu nih, misalkan ada bilangan taruhlah X ya, yang kongruen dengan 5 modulo 11. Berdasarkan definisi kita tulis bahwa X itu kongruen 5 modulo 11. Ingat definisi kongruensi ya, dia akan bersifat ini jika dan hanya jika M-nya membagi A min B. Ini sebenarnya sifat ya, tapi saya buat definisi dulu supaya kalian bisa langsung menggunakannya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan lain ya pada saat bagaimana membuktikan sifat ini ya, sifat ini. Nah, X kongruen 5 modulo 11 itu artinya 11 itu harus bisa membagi X minus 5. Nah, ingat konsep GCD yang kemarin atau sifat relasi keterbagian. Nah, ini tuh bisa dituliskan bahwa 11 membagi X min 5 itu adalah X min 5 sama dengan 11 dikalikan sesuatu. Sesuatunya itu adalah bilangan bulat. Ya, nah atau kalau saya buat di ini simpelnya, ini secara tidak formal ya, ada pecahan karena pecahan itu bisa jadi tidak terdefinisi di bilangan bulat kalau hasilnya bukan bilangan bulat lagi. Kalau 4/2 gitu, pecahan 4/2 kan masih elemen bilangan bulat, tapi 4/3 itu sudah bukan elemen bilangan bulat lagi. Nah, ini oret-oretannya lah ya, supaya kalian bisa memperoleh gambaran yang lebih baik terkait konsep keterbagian di sini. X min 5 itu sama dengan 11 dikalikan suatu bilangan bulat. Nah, kalau saya saya bagi keduanya jangan 11, jadi X min 5 dibagi 11 harus sama dengan bilangan bulat. Artinya di sini yang kita lakukan adalah menginputkan secara satu-satu, trial and error gitu ya, supaya pada saat kita memasukkan angka ke X ini ya, kemudian dikurangi dengan 5 dibagi 11, hasilnya harus merupakan bilangan bulat. Itulah bilangan yang kongruen dengan 5 modulo 11. Nah, di sini coba 16. 16 itu dikurang 5, 11. Tentu saja dibagi 11, 1 sama dengan bilangan bulat. 27 dikurangi 5, 22. 22 dibagi 11, 2. Bilangan bulat dan seterusnya. Ini berlipat. Nanti akan membentuk pola. Ya, karena dia akan berupa kelipatan ya, kelipatan atau ada pola tertentu dari satu angka ke angka yang lainnya. Jadi, nilai-nilai yang kongruen dengan 5 modulo 11 itu dari minus hingga tapi dengan kondisi tertentu ya. Kemudian minus 17, min 6, 16, 27, 38 ini akan terlihat polanya seperti apa. Jadi kalian tidak perlu menuliskan
sampai sejumlah banyak elemennya. Kalian cukup lihat beberapa elemennya, kemudian kalian bisa membuat suatu formulasi kira-kira bentuk umum dari nilai-nilai yang memenuhi 5 modulo 11 itu seperti apa. Nah, oke. Di sini kita akan membahas bentuk lain dari A kongruen B modulo M. Nah, kalau ditulis dalam bentuk sama dengan, A kongruen B modulo M itu sama dengan, adalah A sama dengan B ditambah K kali M. Ya, untuk suatu K itu adalah bilangan bulat. A sama dengan B ditambah KM. Itu definisi dari A kongruen B modulo M. Nah, contohnya 17 itu kongruen dengan 2 modulo 3. Artinya 17 ya, 17, A-nya 17, itu sama dengan 2 ditambah dengan 3 dikalikan sesuatu. 3-nya dikalikan 1 dalam hal ini, nilai yang memenuhi adalah 5. Ya, 2 ditambah 5 kali 3 sama dengan 17. Kemudian minus 7 itu kongruen 15 modulo M, atau bisa dituliskan minus 7 itu sama dengan 15 ditambah 11 dikalikan suatu bilangan bulat. Nah, di sini ternyata bilangan bulat yang memenuhi adalah minus 2. Sebagaimana saya pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, posisi ini sebenarnya bebas ya, boleh K kali M, boleh M kali K, asalkan konsisten kalian dalam menuliskannya. Apabila kalian sudah nyaman dengan bentuk K kali M, artinya bilangan bulat pengalinya itu ditulis terlebih dahulu, baru M-nya, tidak apa-apa. Kalau mau MK juga tidak apa-apa, asalkan konsisten jangan dibolak-balik, karena itu akan menyebabkan terjadinya kesalahan pada saat pengambilan. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah pada algoritma Euclid yang dibahas pada pembahasan lalu ya. Jadi pada saat kita tertukar pemposisian mana pengalinya gitu ya, mana yang memang dia masuk ke dalam elemen yang dikalinya, nanti pindah ke iterasi selanjutnya bisa jadi tertukar dan akan mengakibatkan hasilnya salah. Ya, jadi konsistensi itu sangat penting di sini. Nah, A modulo M sama dengan R yang tadi yang di aritmetika modulo juga bisa dituliskan sebagai A kongruen R modulo M. Jadi yang sisanya itu di depan. A kongruen R modulo M. Ya, kalau mau ditulis sama dengan bentuk aritmetika A modulo M sama dengan R. Ini hati-hati jangan sampai tertukar juga ya. Mana yang ditulis pakai sama dengan, mana yang ditulis pakai kongruen. Jadi 23 modulo 5 itu sama kalau ditulis dalam bentuk kongruen, 23 kongruen 3 modulo 5. 27 kongruen 0 modulo 3. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa sifat ya. Di sini yang akan saya bahas hanya sifat nomor 1 saja, yang bagian 2 dan nomor 2 bagian 1. Ya. Oke, kita coba dulu ya. Tadi, misalkan M adalah bilangan bulat positif. Apabila A kongruen B modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka, nih yang kedua ya, A kali C kongruen BC modulo M. Ya, seperti biasa, nih ya kita tuliskan dulu. Nah, ya, kita mau membuktikan yang poin kedua. Diketahui M adalah bilangan bulat positif lah ya. Diketahui M bilangan bulat positif, kemudian A kongruen B modulo M. Nah, ini diketahui. Dan C adalah sembarang bilangan bulat C, sembarang bilangan bulat. Atau ini ya. C anggota Z sembarang. Nah, oke. Nah, akan dibuktikan, akan ditunjukkan bahwa AC itu kongruen dengan BC modulo M. Ya. Nah, seperti yang mungkin sering saya sampaikan juga gitu ya, saya lebih nyaman
menuliskan kembali hal-hal yang sudah kita punyai ya, hal yang sudah kita punyai tapi dia belum tertulis secara jelas. Kalau M lebih besar dari 0 M lebih besar dari 0 dan M bilangan bulat kan cukup jelas ya. Kemudian C anggota bilangan bulat sembarang cukup jelas. Nah, ini yang terkait dengan definisinya. A kongruen B modulo M. Nah, A kongruen B modulo M, B modulo M, itu artinya tadi yang bisa dituliskan sebagai persamaan ya. Artinya A itu sama dengan B ditambah K kali M untuk suatu K bilangan bulat. Ya, untuk suatu K bilangan bulat. Nah, kalau kita mau menunjukkan ini artinya atau saya buat ini aja ya supaya lebih rapi. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, M. Kemudian A kongruen B modulo M. Ini C anggota Z sembarang gitu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya A itu sama dengan B tambah KM untuk suatu K anggota bilangan bulat. Nah, yang kita tunjukkan adalah bahwa AC kongruen BC modulo M. Artinya apa? Artinya harus ditunjukkan bahwa AC itu kongruen dengan BC ditambah L lah ya, L misalkan L kali M. Ini harus kita tunjukkan. Nah, artinya, maaf, bukan kongruen tapi sama dengan ya. Nah, AC sama dengan BC ditambah LM. Ya. Nah, ini harus ditunjukkan. Kita punya ini, kita bergerak dari sini dulu ya. Kita punya A sama dengan B ditambah KM. Ya. Kemudian kita juga punya C. Kita juga punya C sembarang bilangan bulat. Jadi kalikan karena di sini kita sudah punya dugaan gitu ya arah kita mau kemana. Kita punyanya ini, jadi kita bisa mempunyai dugaan bahwa untuk ke sini kita perlu mengalihkan dulu masing-masing ruas supaya muncul AC dan BC ya. Jadi kalikan masing-masing ruas dengan C. Nah, diperoleh AC sama dengan BC ditambah KMC. Nah, gini dulu ya. Nah, ingat seperti yang saya bilang juga, posisi itu sangat penting di awal. Kita di awal mengalihkan ruas A gitu ya dengan C. C-nya letaknya di ruas kanan. Artinya semuanya posisinya harus sama. AC, BC tambah KMC. Walaupun nanti pada akhirnya bisa dibolak-balik gitu ya. Tapi secara umum untuk kasus yang lebih besar lagi kita tidak bisa sembarangan membolak-balikan posisi suatu elemen. Makanya kenapa di sini kita belajar konsistensi tadi. Supaya yang awalnya di kanan, kita kan mengalihkannya di kanan terus ditulis di kanan sampai kita mempunyai alasan yang kuat ya sehingga posisi yang tadinya di kanan bisa berubah atau bertukar jadi di kiri gitu ya. Nah, kita punya ini AC sama dengan BC ditambah KMC. Nah, ini gitu ya karena kita bisa tulis AC sama dengan BC. Nah, tapi ini si C kan kita goalsnya mau ke sini nih. Sesuatu dikalikan M, artinya di sini nggak boleh ada apa-apa dulu. Nah, kita bisa ubah urutannya, posisi C ke depan, jadi K, C, M. Alasannya apa? Karena M itu adalah bilangan bulat, C itu adalah bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu bersifat komutatif, makanya kita bisa bolak-balik. Nah, makanya di sini kita bisa peroleh untuk ini nih, KC kali M. Nah, kemudian di sini tulis atau misalkan boleh ya L sama dengan KC ini untuk suatu L anggota bilangan bulat. L sama dengan K kali C. Karena masing-masing ini bilangan bulat,
ya, karena K-nya bilangan bulat, C-nya bilangan bulat, maka sifat bilangan bulat itu tertutup sehingga kita peroleh bahwa L-nya merupakan anggota bilangan bulat juga. Jadi, kita peroleh AC sama dengan BC ditambah LM. Sehingga kita peroleh AC kongruen BC modulo M. Seperti itu, ya. Jadi urutan sangat penting. Jadi kita belajar untuk tertib konsisten dalam pembuktian, khususnya dalam pembuktian ya. Itu sangat penting. Kemudian seterusnya untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu yang diketahui, kita lihat dulu yang diketahui apa tadi. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka yang I saja ya, A tambah C. Oke. Jadi diketahui A kongruen B modulo M, ya, dan C kongruen D modulo M, ya. Artinya A sama dengan B ditambah K1M untuk suatu K1 anggota bilangan bulat. Terus yang atasnya C sama dengan D ditambah K2M untuk suatu K2 di Z. Ya. Nah, akan ditunjukkan apa? Yang akan ditunjukkan adalah bahwa A ditambah C sama dengan B tambah D modulo M. Ya, ini modulo M. Itu ya. A tambah C sama dengan, kongruen. Nah, artinya yang harus kita lakukan apa? Kita harus menunjukkan bahwa A tambah C itu sama dengan B tambah D, ya, dalam kurung, ditambah, taruh lagi boleh L lagi lah ya, L dikalikan M. Untuk suatu L di Z. Nah, kita punya A tambah A sama dengan B tambah K1 M. Ya, kemudian C sama dengan D tambah K2 M. Ini kan bisa kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu. Ya, ini jadi A tambah C sama dengan B tambah D. Ya, B tambah D. Nah, di sini saya tuliskan dulu K1 M ditambah K2 M. Nah, ini pindah. A tambah C sama dengan B tambah D ditambah, ingat sifat bilangan bulat juga kita bisa mengumpulkan karena M-nya sama ya. Jadi K1 tambah K2 dikalikan M. Ya. Nah, di sini untuk yang ini tulis L sama dengan K1 tambah K2. L ini kan nggak ada yang berubah posisinya ya. Jadi kita tidak mengubah posisi dari masing-masing elemen. L ini sama dengan K1 tambah K2. Nah, masing-masing K1 dan K2 adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ditambahkan bilangan bulat, hasilnya akan bilangan bulat juga. Sehingga diperoleh bahwa ini merupakan anggota bilangan bulat. Artinya, kita peroleh A tambah C sama dengan B tambah D tambah L kali M. Atau dengan kata lain, kita peroleh A tambah C kongruen B tambah D modulo M. Seperti itu. Ya. Nah, jadi terbukti bahwa A tambah C itu kongruen B tambah D modulo M. Jadi, kemudian yang perlu dibiasakan adalah kita harus bisa menjelaskan perpindahan setiap langkah yang kita lakukan. Atau setiap langkah yang kita lakukan, kita harus punya justifikasinya dapatnya dari mana nih. Kayak tadi nih ya, K1, K2 tambah M itu dapat dari mana kan awalnya. Jadi akan lebih baik kita berjalan sesuai dengan apa yang tersaji gitu ya. Kemudian
apabila kita ingin mengubah bentuknya, nah itu harus diberikan justifikasi. Kenapa bisa bentuknya jadi seperti ini? Seperti ini nih contohnya, K1M tambah K2M, berubah jadi K1 tambah K2M. Itu kenapa? Di sini dikasih alasan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sisanya silahkan dicoba. Nah, ini contoh untuk bilangannya ya. Jadi misalkan 17 itu 2 modulo 3 dan 10 4 modulo 3. Jadi modulonya sama apa namanya? Kedua-duanya sama dalam modulo 3. Maka berdasarkan teorema 4 kita punya sifat 17 tambah 5 akan sama dengan 2 tambah 5 atau hasilnya 22 modulo kongruen 7 modulo 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian teorema 4 itu tidak mengakomodir operasi pembagian pada aritmetika modulo. Karena apabila kedua ruas kita bagi dengan bilangan bulat, maka secara umum itu kekongruennya bisa jadi tidak terpenuhi secara umum ya. Untuk kasus tertentu bisa jadi terpenuhi, tapi karena ada beberapa kasus yang apa namanya kongruensinya tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan teorema tersebut untuk pembagian. Ya, jadi contohnya di sini saya kasih contoh penyangkal. 10 kongruen 4 modulo 3 itu dapat dibagi dengan 2 karena ya 10 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2 ini berlaku. Tapi untuk hal lain 14 kongruen 8 modulo 6 tidak dapat dibagi dengan 2. Ya, karena 14-nya itu dibagi 2 sama dengan 7, 8-nya bisa dibagi 2 sama dengan 4, tapi yang jadi masalahnya adalah 7 itu tidak kongruen dengan 4 modulo 6. Ya, itu bisa kalian perlihatkan sendiri ya. 7 itu tidak kongruen dengan 4 modulo 6. Makanya secara umum kita tidak bisa menggunakan operasi pembagian ya. Makanya di sini sangat dihindari kita menggunakan pembagian. Kalau yang tadi yang kita mencari semua bilangan bulat yang kongruen dengan modulo berapa tadi? 5 ya. Itu yang pembagian itu yang itu hanya sebagai gambaran saja. Tapi dalam bentuk bukti formalnya tidak diperkenankan menuliskannya seperti itu. Ya, kalian tuliskan saja bahwa dalam bentuk definisi aslinya yang merupakan perkalian ya. Perkalian dan penyumlahan. Nah, kemudian selanjutnya, sebagaimana elemen-elemen yang ada di grup lah ya, dalam grup itu dimungkinkan atau di sana salah satu syarat grup itu adalah punya inverse ya. Namun di bilangan bulat ini tidak semua, khususnya bilangan bulat secara umum ya, bilangan bulat biasa, tidak semua elemen bisa mempunyai inverse atau balikannya. Nah, namun untuk di modulo kita bisa mencari inverse ya, yang bentuknya juga yang pada awalnya mungkin bukan merupakan bilangan bulat, tapi inverse-nya itu bisa jadi bilangan bulat khusus untuk di modulo. Nah, lebih lengkapnya seperti ini ya. Di dalam aritmetika bilangan real, ya, balikan sebuah bilangan yang tidak nol itu adalah bentuk pecahannya, ya, atau dia merupakan elemen dari himpunan bilangan rasional. Sehingga hasil perkalian keduanya sama dengan 1. Artinya kalau saya punya A dikalikan 1/A gitu ya, sama dengan 1. Jadi inverse-nya itu adalah si 1/A tadi. Nah, jika A adalah sebuah bilangan tak nol, maka balikannya adalah 1/A. Dan ini tidak boleh nol ya. Kalau ada nol ya udah tidak terdefinisi. Nah, balikan 4 adalah 1/4 karena 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Nah, biasanya juga untuk notasinya dituliskan A pangkat minus 1. Nah, dalam aritmetika modulo, balikan modulo itu adalah bilangan bulat ya. Mungkin bukan dalam sulit dalam arti bukan sulit dicarinya ya, sulit agak lebih ribet untuk mencarinya. Kita karena harus mencari bentuk lain dari balikannya tersebut. Nah, misalkan diberikan suatu bilangan bulat A modulo M, ya, bilangan bulat A dalam modulo M. Bagaimana menghitung balikan A modulo M? Ya, jadi
syaratnya dulu nih. Suatu bilangan dalam aritmatika modulo, apabila A dan M ya saling relatif prima, kemudian M-nya lebih besar dari 1, maka balikannya baru ada. Ya, jadi syarat eksistensi dari inverse untuk bilangan bulat modulo M itu adalah A dan M-nya itu harus saling relatif prima ya. A dan M-nya harus relatif prima. Kemudian M-nya itu harus lebih besar daripada 1. Nah, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka otomatis balikannya tidak ada atau tidak terdefinisi. Ya, boleh jadi ada tapi bukan merupakan elemen di himpunan yang kita maksud. Ya. Nah, balikan dari A modulo M itu bisa dituliskan seperti ini. Bilangan bulat X ya, ada bilangan bulat X sehingga kalau saya kalikan X dengan A, maka dia akan kongruen dengan 1 modulo M. Jadi konsepnya serupa dengan yang ada di bilangan real tadi ya. Jadi A dikalikan berapa? A dikalikan 1 per A lah ya. A dikalikan 1 per A maka hasilnya 1. Atau A dikalikan X maka hasilnya 1. Si X itu adalah inverse ya. Untuk posisi boleh kiri, boleh kanan, asalkan konsisten. Di sini saya akan mencoba memperlihatkan yang di kiri, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan mencontohkan yang di sebelah kanan. Nah, ini bisa dituliskan juga A inverse modulo M itu sama dengan X. Ya, ini tentu saja dari atas ke bawahnya menggunakan sifat dari modulo. Nah, ini secara gambaran singkatnya ya. Misalkan A dan M itu relatif prima. Artinya kalau dua buah bilangan itu relatif prima, maka GCD-nya adalah 1. Ya, GCD-nya sama dengan 1. Artinya dari situ kita bisa menuliskan A dan M sebagai suatu kombinasi linier. Ya, jadi ada bilangan bulan X dan Y sehingga X tambah XA ditambah YM sama dengan 1. Ya, hasilnya atau akibatnya adalah kalau saya tuliskan dalam bentuk kongruensi, XA ditambah YM itu kongruen dengan 1 modulo M. Ya, 1 modulo M. Nah, kemudian karena YM itu kongruen 0 modulo M, kenapa? Karena YM itu merupakan kelipatan dari M. Nah, yang kelipatannya yang modulo M terhadap dirinya sendiri atau dia kelipatannya maka nilainya 0 ya, atau YM itu kongruen modulo 0 atau sisanya dibagi dengan M itu pasti akan 0 kan ya, YM dibagi M, Y ya sisanya nggak ada. Mau berapapun Y-nya itu. Nah, oleh karena itu kita peroleh si XA itu kongruen dengan 1 modulo M. Seperti itu ya. Ini cukup sederhana. Cara yang di atas tadi juga bisa kita gunakan untuk menggambarkan bahwa mencari balikan dari A modulo M itu harus membuat kombinasi linier dari A dan M-nya, kemudian sama dengan 1. Koefisien dari A dari komlin tersebut merupakan balikan dari A modulo M. Ini adalah contoh balikan dari contoh soal mencari balikan dari 4 modulo 9. Ini PBB ini adalah GCD ya, persekutuan ini bahasa Indonesianya GCD. Ya, jadi PBB itu adalah GCD. Untuk yang pertama ya, untuk 4 modulo 9. 4 modulo 9 GCD-nya 1. Makanya relatif prima, artinya balikannya ada. Ya, jadi kita cek dulu sebelum mencari inverse, cek dulu eksistensi dari balikannya itu ada atau tidak. Apabila ada, apabila sudah terbukti ada, baru kita maju ke langkah pencarian balikannya atau inverse-nya. Nah, dari algoritma Euclid yang sudah kita pelajari, kita bisa menuliskan yang 4 modulo 9 tadi atau GCD 4,9 sama dengan 1 itu sebagai seperti ini nih, dalam bentuk penjumlahan 9 sama dengan 2 kali 4 tambah 1 dan seterusnya. Kemudian kita susun persamaan 1 ya, jadi seperti ini ya, dalam bentuk
dipindahkan gitu ya, jadi angka satunya di luar. Ya kan kita goalsnya mau kebentuk 1 modulo M, gitu ya, goalsnya ke sana. Artinya udah ada angka 1, nah satunya kita sisihkan ke yang paling kanan, dalam bentuk persamaan dan ubah bentuk persamaan tersebut menjadi bentuk kongruensi. Bentuk kongruensinya cukup tinggal dikongruensikan dengan 1 modulo M. Ya. Nah, kemudian karena 1 kali 9 yang ini ya, karena 1 kali 9 itu kan 0 modulo 9. Maka tinggal ini nih, min 2 kali 4 yang 1 modulo 9. Jadi, balikan dari 4 modulo 9 itu adalah min 2. Atau biasanya ditulis 4 inverse dari 4 itu atau 4 inverse modulo 9 adalah minus 2 modulo 9. Gitu ya, minus 2 modulo 9. Di sini minus 2 boleh ya. Ada kalanya pada saat pembahasan kita masuk ke Zn, ya, Zn, himpunan bilangan bulat modulo n. Himpunan bilangan bulat modulo n itu, ini misalkan ya, saya kasih review sedikit. Zn itu elemennya adalah 0, 1, sampai n-1. Nah, kemudian taruhlah misalkan pembahasan kita berada di Z9 ya, modulo 9 ya. Inverse-nya adalah minus 2. Minus 2 bukan elemen dari Z9. Oleh karena itu kita harus ubah dulu minus 2 itu ke dalam elemen Z9. Z9 itu isinya adalah 0, 1, sampai 8. Caranya gimana? Seperti tadi, tinggal menjumlahkan 9 dengan minus 2. 9 ditambah min 2 adalah 7. Maka inverse dari 4 itu adalah 7 modulo 9. Seperti itu ya, itu kalau bahasan kita dipersempit itu dalam lingkup Zn atau himpunan bilangan bulat modulo n. Tapi kalau bahasan kita dalam bilangan bulat secara umum tidak perlu diubah seperti itu. Nah ini, yang tadi saya sampaikan, misalkan A adalah suatu elemen dari Zn, maka A memiliki inverse terhadap perkalian di Zn jika dan hanya jika A dan N-nya itu relatif prima. Jadi A, elemen di Zn misalkan Z9 tadi ya, 8. 8 dengan 9 itu harus relatif prima kalau 8-nya mau punya inverse. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, silakan dicoba pembuktiannya. Ya. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Setiap bilangan yang kongruen dengan min 2 modulo 9 itu juga adalah balikan dari 4. Ya. Nih seperti min 20, min 11 dan positif seterusnya seperti yang saya bilang juga ya, min 20, min 11. Jadi balikannya itu bisa jadi tidak tunggal. Ada yang menjawab min 2 misalkan, itu betul. Ada yang menjawab min 11, min 20, 7, 16 itu juga betul. Karena yang tadi saya sebutkan, lingkup dari pembahasannya adalah bilangan bulat secara umum. Namun pada saat kita batasi lingkupnya di Zn, N-nya misalkan tadi Z9, maka hanya ada 1. Ya, walaupun ada kelipatannya, kelipatan tersebut direpresentasikan oleh elemen yang ada di Z9 gitu. Jadi pada akhirnya hanya akan ada 1 elemen. Nah, kemudian ini untuk yang contoh yang B, dengan cara yang serupa juga bisa dilakukan ya, silahkan dicoba. Nah, untuk yang ketiga, 18 modulo 10 itu tidak punya balikan. Kenapa? Karena GCD dari 18 dan 10 itu tidak sama dengan 1. Ya, 18 dibagi 18 itu sama dengan 2, mohon maaf, 18 itu sama dengan 20 gitu ya, 20 atau 2 dikali 10 ditambah minus 2. Atau kalau saya buat dalam bentuk apa namanya? Lebih simpelnya gitu ya, 18 dibagi 10, 1 kan 10, sisanya 8, tapi 8 itu tidak apa namanya? Tidak kongruen, tidak sama dengan 1. Jadi hasil GCD dari 18 dan 10 itu harus 1. Ya.
Nah, ini adalah cara lain menghitung balikan atau inverse dari modulo. Misalkan X adalah balikan dari A modulo M, maka AX itu kongruen 1 modulo M, atau kalau dinotasikan pakai sama dengan, itu adalah AX sama dengan 1 tambah KM. Atau saya bisa tuliskan, kalau saya bagi semua dengan A, ini pakai hukum kanselasi, adapun penulisan pecahan ini hanya untuk mempermudah pemahaman, tapi secara definisi formalnya dihindari penulisan seperti ini. Jadi kalian gunakan saja hukum kanselasi, jadi masing-masing ruas dibagikan A, ya. Nah, kemudian dicobakan untuk nilai K dari nilai K yang merupakan bilangan bulat, ya. Kira-kira nilai yang mana yang memenuhi, gitu ya. Seperti yang digambar di contoh 18. Balikan dari 4 modulo 9 adalah X, sehingga 4X sama dengan 1 modulo 9. Kemudian saya tuliskan 4X itu kongruen 1 modulo 9 itu sama dengan 4X sama dengan 1 tambah 9K. Masing-masing ruas dibagi 4, jadi X sama dengan 1 tambah 9K. Itu harus dicari kira-kira mana saja yang memenuhi. Bisa dilihat juga kira-kira yang atas itu kondisi bilangannya atau jenis bilangannya, apakah dia merupakan bilangan bulat atau bilangan genap atau bilangan ganjil, ya. Kalau bilangan karena pembaginya genap, kalau yang atasnya ganjil sudah pasti tidak bisa, ya. Nah, untuk yang bilangan genap belum bisa jadi bisa jadi tidak bisa, tergantung dengan jenis bilangan genapnya seperti apa. Nah, sehingga diperoleh balikan dari 4 modulo 9 adalah 7 modulo 9, min 2, dan seterusnya. Ini saya ingatkan lagi kalau memang tidak dibatasi ya lingkup pembicaranya. Tapi kalau dibatasi pembicaranya di Zn, tentu saja hanya akan ada satu inverse-nya. Nah, catatan dari uraian kita tadi adalah kita cukup menemukan satu saja balikan dari 4 modulo 9 atau bilangan modulo yang mau kita cari. Maka semua bilangan lainnya dapat dicari dengan menambahkan 9 pada bilangan tersebut. Jadi ditambahkan 9, ditambah 9, tambah 9. Ya, atau dikurangi juga bisa. Nah, jadi diperoleh seperti ini bentuk polanya. Ini latihan sih misal untuk yang ini ya, tentukan semua balikan dari kalau yang diminta adalah semua balikan, artinya kalian harus bisa menuliskan semua inverse yang ada dari 9 modulo 11. Apabila perintahnya adalah cari balikan, artinya cukup satu pun tidak masalah. 1, 2, 3 boleh, mau semuanya juga boleh. Tapi kalau perintahnya disuruh cari semua, artinya kita harus mencari semua balikan yang ada dari 9 modulo 11. Nah, caranya serupa ya. Kita tuliskan 9 inverse modulo 11 adalah X. Kemudian masing-masing kita tuliskan dalam bentuk persamaan atau sama dengan masing-masing ruas dibagi dengan 9. Nah, dicoba satu-satu mana yang memenuhi. Nanti diperoleh nilainya akan berada pada rentang mana sama mana. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk formulasi, ya, dalam bentuk himpunan. Kemudian himpunan itu kita representasikan dengan satu formulasi yang sifatnya umum. Jadi kita tidak perlu menuliskan secara umum. Seperti ini kan dituliskan banyak ya, min 16, 16, 27, dan seterusnya. Kita tuliskan saja bentuk polanya seperti apa. Oke, nah selanjutnya terkait dengan kekongruenan linier. Kekongruenan linier atau linear congruence ya dituliskan AX sama dengan AX kongruen dengan B modulo M. Ingat M-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian B-nya sembarang bilangan bulat. Dan X itu adalah peubah yang merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya kita bahas ya, bentuk tersebut itu bisa kita ubah menjadi X sama dengan B plus KM dibagi A ya.
sebelumnya diubah dulu seperti ini, kemudian masing-masing ruas dibagi dengan A. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kekongruenan linear. Jadi, kalau persamaan linear, kita mencari 4x sama dengan 2, misalnya x dapatnya berapa. Nah, ini kongruensinya yang linear. Ya, jadi kita mencari nilai x sehingga terpenuhi AX kongruen B modulo M. Caranya serupa seperti yang sebenarnya tadi sudah kita lakukan ya. Kita mencari nilai-nilai K yang mungkin sehingga nilai X itu bisa memenuhi kongruensi linear yang dimaksudkan. Ya. Jadi misalkan untuk contoh 4x kongruen 3 modulo 9. Kita ubah sehingga kita peroleh X sama dengan 3 tambah K kali 9 dibagi 4. Nah, dicek nih. Bawahnya kan genap tuh, artinya yang atasnya harus genap. 9 itu dalam perkalian bisa jadi genap, bisa jadi ganjil, tergantung dari K-nya. Ya, K-nya berapa dia akan jadi genap atau jadi ganjil. Yang ganjil sudah pasti bukan solusi. Kita tentukan cari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, nanti akan pada saat kita memperoleh beberapa nilai yang memenuhi, nanti seterusnya akan terlihat polanya seperti apa, gitu ya. Nah, atau bisa juga cukup dinyatakan dengan X-nya itu kongruen 3 modulo 9 atau X-nya dalam bentuk persamaan sama dengan 3 tambah 9K. Jadi ini semua nilai X yang mungkin bentuknya akan seperti ini. Nah, dengan K-nya adalah sembarang bilangan bulat. Kalau memang K-nya sembarang bilangan bulat. Kalau kita perlu batasi K-nya, batasi. Jadi tergantung dari soalnya seperti apa. Untuk contoh soal nomor 2, 2X itu kongruen dengan 3 modulo 4. Nah, kita ubah jadi X sama dengan 3 tambah K dikali 4. Tapi karena 4 kali K-nya itu genap, ya mau berapapun K-nya, dia akan selalu genap. 3-nya ganjil, genap ditambah ganjil akan menghasilkan ganjil. Padahal yang bawahnya itu adalah bilangan genap. Otomatis dia tidak akan pernah menghasilkan bilangan bulat ya. Karena itu tidak ada nilai X yang memenuhi 2X kongruen 3 modulo 5. Ya. Nah, ini adalah cara lain bagaimana menghitung atau mencari solusi dari kongruensi linear. Bisa kita kita relasikan atau kita representasikan sebagaimana persamaan linear pada aljabar yang biasa kita kenal ya, yang tanpa modulo. Kita ambil dulu 4x sama dengan 12 gitu ya, kemudian kalikan masing-masing atau masing-masing ruas dibagi 4 sehingga x-nya dapat 3. Kemudian nanti setelah pada saat kita masuk ke dalam kongruensinya nih yang ini 4x kongruen 12 modulo 9 kalikan setiap ruas dengan balikan dari 4 modulo 9 ya. Balikannya atau inversenya itu adalah minus 2, masing-masing ruas dikali minus 2 diperolehlah min 8x sama dengan min 24 modulo 9. Karena min 8 itu kongruen dengan 1 modulo 9, maka x sama dengan X itu kongruen dengan min 24 modulo 9. Ya, kalau dipecah. Sehingga semua bilangan bulat yang kongruen dengan min 24 modulo 9 itu adalah ini, min 33, min 15, min 6, 3, 12, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah latihan yang bisa kalian coba kerjakan ya, dengan metode-metode yang tadi sudah saya jelaskan, silakan dicoba dulu. Apabila ada yang tidak dipahami, akan didiskusikan pada sesi tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.